Yo Besti, tekan tombol subscribe-nya Besti karena subscribe itu gratis. Hai guys, Widih, apa kabar nih yang lagi bucin-bucin sama Ayang? Semoga hubungan kalian tetap awet sampai nenek kakek. Dan satu lagi, tetaplah berjuang untuk memperjuangkan cinta kalian. Karena zaman sekarang ada saja orang yang tidak suka. Nah, tepat sekali pada kesempatan kali ini Oji akan merangkum sekaligus membahas kisah pembuktian cinta sang laki-laki kepada sang pujaan hati. Tapi semua itu akan berakhir dengan kesedihan dan kekecewaan yang luar biasa. Eits, bentar dulu bang, judulnya apa ya? Film ini berjudul Cinta Laki-Laki Biasa 2011. Oke lah, daripada kalian ngambek karena nggak jadi malam minggu sama ayang kalian, langsung saja kita ke alur ceritanya. Seperti biasa ya guys ya, kalau kalian suka tolong disubrek aja dengan seedan-edannya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari Oji Tupai. Kaya itu juga rakyat, Bal. Ya tapi kan nggak semua rakyat itu orang kaya, mah. Udah, aku udah telat. Aku berangkat. Film ini akan berfokus dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Nania yang sedang buru-buru untuk melamar pekerjaan di perusahaan besar ini. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria tampan yang bernama Kang Rafli yang memberikan kartu nama Nania yang terjatuh di lantai. Leh, kamu tolong urus biaya rumah sakitnya sejahtera. Jadi, ini sandok punya kamu juga. Takut panas. Bukan merah. Kasihan ya, kalau pulang belum panas. Kalau hanya segini. Saya mahasiswi. Oh, kamu ya mau kerja praktek itu ya? Iya. Kamu temui Pak Rafli di sana. Perkenalkan nama saya Nania Dinda Wirawan, bisa dipanggil Nania atau Nan atau Nia. Dan setelah Nania berbicara dengan pemilik perusahaan tersebut, Nania pun menceritakan bahwa kedatangannya kemari ingin sekali melamar pekerjaan sebagai kulit bangunan. Setelah berbicara dengan pemilik perusahaan itu, Nania pun di sini disuruh masuk di dalam ruangan yang tepatnya ruangan tersebut adalah ruangan Kang Rafli sendiri. Apalagi protes, karena ini adalah rumah impian. Setelah melihat dan mendengarkan Kang Rafli menjelaskan ke karyawannya, Nania pun sangat kagum dan terpesona saat melihat Kang Rafli menjelaskan dengan penuh percaya diri. Saya mengerti sekali, kita harus untung. Makanya saya bikin solusi untuk menekan dia. Perusahaan Rafli, bisnis, bukan yayasan sosial. Saya mengerti Pak Ardan. Maaf Pak ya, maaf. Salah masuk ruangan ini orang. Nenek, sini kok. Tanpa harus mengakali. setuju, Pak. Maaf. Pak Rafli itu hebat. Dan tiba-tiba Nania pun didatangi oleh seorang pria yang bernama Tole yang katanya Nania tadi salah masuk ruangan. Pria itu pun menyuruh Nania untuk pergi bersamanya ke sebuah tempat pekerjaan bangunan yang tidak jauh dari kantor itu. Nania pun mengikutinya dan sebenarnya tujuan Nania di sini untuk praktek bukan melamar pekerjaan. Mbak. Ya. Bagian apa? Pokoknya di belakangku saja. Ngikutin di belakang masnya. Jadi kau cuma mau ikut-ikut saja. Nggak ada kau catat. Oh. Ih, apa kau buat di situ? Jadi katanya saya harus Leh, Nah, udah. Sudah Mikang, tapi setengahnya saja yang ditanggung. setengah. Setelah Kang Rafli datang, dia pun menyuruh para karyawannya untuk meminta sumbangan sedikit dan dengan seikhlas-ikhlasnya untuk berobat temannya di rumah sakit. Setelah mendengarkan Kang Rafli berbicara, Nania pun ikut menyumbang dan tiba-tiba Kang Rafli pun tidak mengizinkannya karena Nania di sini bukan karyawan kerjanya. Mencatat. Kalau cuma mencatat ngapain dia praktek di sini? Di sini. Kamu kasih tugas apa, Leh? Mencatat-catat kan? Kalau apa isi tembok aja kamu nggak tahu. Kalian semua jangan sungkan-sungkan ya kalau mau minta tolong sama Nania. Boleh kasih pekerjaan apa? Ya, Nek. Kita ngatur sini, Nek.
Tapi kapan Ji bisa kayanya kalau begini terus? Ingat, Le, pada sebagian harta kita itu ada hak orang lain. 2 detik pun berlalu dengan memperlihatkan Nania yang mulai menjalankan praktek kerja dan juga belajar mengenal lebih dalam tentang pekerjaan tersebut. Nania juga sempat dibantu oleh Kang Raffi dan mulailah ada benih-benih cinta yang tertanam di hati Nania. Non, Iya, Mbak. kopi kental, gulanya sedikit. Cinta, biar makan batu empuk kayak kerupuk. Iya ya. Singkat waktu, 1 hari pun tiba dengan memperlihatkan Nania yang seperti biasa melaksanakan pekerjaannya dengan penuh semangat dan penuh percaya diri yang tinggi. Setelah beberapa lama kemudian, pria yang bernama Tole itu pun memanggil semua karyawannya dan juga Nania untuk sebaiknya sekarang makan siang dulu. Iya, pasti sama yang bertahan tidak. Nggak makan pete? Enggak. Udah cobain aja dulu. Sambal pete? Setelah Nania makan, tidak sempat juga Kang Rafli pun memberikan sambal pete buatannya sendiri agar Nania mencoba dan mencicipinya. Mereka berdua pun semakin akrab dan semakin dekat sekali. Kebahagiaan pun terus muncul di diri Nania karena saat dia dekat sama Kang Rafli itu membuat Nania sendiri nyaman sekali dan bahkan senyum-senyum sendiri. Datang kau juga nanti ya. Udah nikah dong, Le. Saya masih jomblo. Ada udah ya. Udah. Ini ojek. Dede. Bisa bengkak-bengkak itu nanti tukang ojeknya. Nih, datang nanti berdua sama Nania. Kalau dia pergi sendiri. Waktu demi waktu pun terus berjalan dengan memperlihatkan Nania dan teman kerjanya yang sedang membahas tentang sebuah gedung yang akan dibangun. Tidak lama kemudian Kang Rafli pun menghampirinya dan memberikan sebuah bunga putih dan juga hadiah yang katanya dibuat oleh karyawannya Kang Rafli sendiri. Nania yang begitu senang dan bahagia saat menerima hadiah dan bunga itu pemberian dari Kang Rafli sendiri. Nania yang sempat tidak percaya bahwa baru kali ini dia mendapatkan hadiah dari pria yang dia kagum dan dia suka. Mereka bikin sendiri loh, ada tanda tangannya juga. Tadinya mau aku kasih pas kamu itu, aku nggak bisa nemuin kamu. Waktunya nggak tepat buat aku. Kenapa, Kang? Kalau kamu setuju, Oh, dengan jiwa yang kuat penuh percaya diri, Kang Rafli yang tidak mau basa-basi dan bahkan dia sudah lama sekali mencari sosok perempuan yang ingin dia nikahi. Dan dengan beraninya dia mengungkapkan perasaan cintanya untuk melamar Neng Nania sendiri. Nania yang sudah lama sekali suka dan kagum sekali dengan Kang Rafli dan akhirnya setuju dengan permintaan dan lamaran Kang Rafli sendiri. Telepon aku, kamu nggak pernah nyariin aku, dan sekarang kamu datang ke sini ngajakin aku ta'aruf. 2 tahun tuh kamu menghilang. Kamu tuh nggak pernah jadi apa? apa namanya kalau bukan antik. Tapi kok Bu Titi nggak bilang ya kalau kamu ngundang si Toy? Singkat cerita, Oji pun beralih ke keluarga Tania dan dari sinilah kita tahu bahwa Tania di sini adalah seorang wanita yang begitu kaya. Dalam acara kumpul keluarga tersebut, Nania mau memperkenalkan Kang Rafli kepada keluarganya yang tepatnya adalah calon suaminya. Yang punya proyek. Nama perusahaannya apa? Ini Muhammad Rafli Imani, dia ini mentor aku dulu di proyek. Saya hanya pegawai, Pak. Ah? Pegawai. Oh iya, pegawai.
Setelah mendengarkan Kang Rafli menceritakan tentang pekerjaan yang saat ini dia kerjakan, dan tiba-tiba keluarga Nania pun terdiam dan berpikir bahwa Kang Rafli di sini hanya seorang pegawai saja, dan mungkin sekali mereka tidak percaya bahwa Kang Rafli di sini takutnya tidak bisa membahagiakan Nania sendiri. Dan tiba-tiba Mengumumkan ini hari ini juga. Saya pikir tadinya ini cuma acara. Mah bangun Larang Nania kawin sama laki-laki itu. Iya, tapi ngelarangnya gimana, Mah? Mama nih bisa beneran apa enggak sih? Pokoknya kalian harus gimana? Kalian harus mikirin masa depan adik kalian. ternyata ibunya Nania di sini hanya dramanya saja agar tidak lagi melanjutkan perbincangan tentang Kang Rafli itu. Mamanya pun dan kakaknya di sini mencoba dan melarang Nania agar tidak menikah dengan seorang pegawai itu, yang tepatnya adalah Kang Rafli sendiri. Saya emang mau cepat-cepat kerja. Apa nggak S1? Biaya. Atau nggak diterima dia S1? Mana sanggup? Kalau tidak sanggup, Gaji berapa? Perlu kan? Takutnya 3 detik pun berlalu, Oji pun beralih ke seorang Kang Rafli dan kakak iparnya Tania, dan juga ditemani oleh bapaknya Tania sendiri. Dengan penuh percaya diri dan mental yang begitu kuat, Kang Rafli pun memberanikan dirinya dan menceritakan kepada kakak ipar dan juga bapaknya Tania bahwa dia benar-benar mencintai Nania, dan bahkan Kang Rafli sendiri sudah siap menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Mas Doni aja yang bayarin semua. Anwar, psikolog, juga pengawas pelaksana lapangan. dosen di beberapa university. Atau minta tolong Mas Anwar buat kasih tes. Alias kepala mandor. Ya, ya. Sini. Tolong beri. Kata demi kata pun disampaikan oleh semua keluarganya yang di luar rumah maupun di dalam rumah, karena takutnya anaknya Nania di sini menikah dengan orang yang salah. Ternyata menikah dengan orang yang kaya itu adalah hal yang tidak mudah ya guys, dan bahkan harus diwawancarai dulu dengan sedetail-detailnya untuk memastikan Kang Rafli di sini apakah benar-benar mau bertanggung jawab dan siap membahagiakan Nania anaknya sendiri. Cintai Nania, Saya percaya pada Kang Rafli. dan insya Allah saya akan menjaga dia seumur hidup saya. Bismillah, Mbok. Nania mau belajar taat sama perintah dan larangan. Setelah ibu dan bapaknya sudah setuju, atau yang tepatnya sudah merestui pernikahan anaknya Nania dengan Kang Rafli itu, Nania pun harus berubah dan saatnya memakai kerudung agar menjadi istri yang soleh-soleha dan juga bisa pergi ke surga dengan suami tercinta. Muhammad Rafli Imani bin Dadan Irmansyah Cantik sekali. di Ruli Wirawan dengan mas kawin sah dengan Ananda Nania Dinda Wirawan binti cat tembok warna perangkat alat sholat Al-Quran perhiasan emas sepuan Binti Ruli Wirawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. biru dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nania Dinda Wirawan. Setelah semuanya udah sah menjadi suami istri, Kang Rafli dan Nania pun sangat bahagia dan gembira. Begitupun keluarganya mereka sendiri. Tidak sempat juga mereka pun berfoto dengan keluarganya untuk menjadi sebuah kenangan yang begitu indah. Mama, Kamu sehat ya? alhamdulillah, Ma. Hai. Kaima.
Singkat cerita, Oji pun beralih ke Nania yang dijenguk oleh kakak dan mamanya untuk menanyakan kabar dirinya dan juga kandungan yang ada di perutnya. Dan dari sinilah kita tahu bahwa Nania di sini sudah hamil dan mengandung anak pertamanya yang ada di perutnya. Kalau emang uang ukurannya mama, Nani punya tabungan yang lega. Sama sekali enggak, Ma. Kamu hidup susah, Man. Mami, Ma. Rafli bahkan nggak mampu untuk beliin ranjang yang nyaman buat bayi kamu. Lebih dari cukup kok dari gaji-gaji Nania sebelumnya. Apapun itu nggak ada artinya, Ma. Percuma kalau nggak ada kasih sayang yang ikhlas dan tulus dari orang tua. Jelas sekali si Nania menangis karena mamanya di sini membawakan barang-barang bekas untuk Nania simpan di rumahnya. Mama dan kakaknya berpikir sekali bahwa suaminya itu yang bernama Kang Rafli tidak mampu sama sekali membelikan peralatan dan isi rumahnya. Dan tiba-tiba tidak terasa, seiring berjalannya waktu, anak-anaknya pun mulai tumbuh besar dan kebahagiaan penuh kegembiraan pun terus mewarnai keluarga Kang Rafli dan keluarga Nania. Gitu? Tapi ini baju hadiah dari nenek pengalengan, Oma. Oh, dulu ya. Iya, iya. Aku yang malu. Masa anaknya dosen nilainya jeblok? Kebanyakan main game. Kamu tahu nggak? Tante Ina beli khusus di Hong Kong buat kamu baju Bu, ini. Aku buat susu buat Yesus. Ini di tanah keluarga. Ini pohon hidupmu, kata Abah waktu itu. Gengs tuh anak di rumah. Kenapa kamu nyalain aku sih? Kan kamu sendiri yang nyuruh. Katanya biar anaknya nggak gagal. Singkat waktu, Oji pun beralih ke sepasang suami istri yang sedang menghabiskan waktunya di bawah pohon hijau besar ini. Tidak sempat juga Kang Rafli pun menceritakan tentang pohon hijau besar ini, bahwa pohon tersebut adalah pohon kehidupan yang pernah kakeknya membawa Kang Rafli di sini. Aku lebih suka tinggal di sini. Takut petir. Kemudian lagi. Oh, mereka pun begitu mesra dan benih-benih cinta pun terus mewarnai cinta mereka yang penuh dengan ketulusan dan kebahagiaan yang begitu indah. Tidak sempat juga mereka berdua pun saling berpegangan tangan di bawah pohon kehidupan itu, juga menjadi saksi cinta dan berjanji akan sehidup semati. Kamu itu pohon hidupku, Kang. Singkat waktu, setelah pulang, Nania pun meminta izin ke suami tercinta untuk menjenguk kakaknya yang mau bunuh diri karena suaminya masuk penjara. Kang Rafli pun di sini hanya bisa mendoakan saja dan mengizinkan sang istri tercinta untuk melihat kakaknya itu. Kejadian yang tidak terduga akhirnya datang dan tiba-tiba Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Semua salah kamu. Harusnya kamu bisa jaga Nania. Setelah Kang Rafli pun sampai di rumah sakit, Kang Rafli pun di sini tidak nyangka sama sekali dengan kejadian yang dialami oleh istrinya itu. Tidak juga Kang Rafli, ibu dan bapaknya juga ikut sedih karena takutnya anak kesayangan itu mengalami luka yang begitu parah. Alhamdulillah. Kuat. Iya, aku paham sayang. Tapi aku juga percaya kamu. Oh my god. Tidak habis pikir Nania pun di sini tidak mengingat semuanya seperti suami, keluarganya, dan bahkan Nania pun tidak tahu dengan dirinya sendiri. Melihat istrinya itu, Kang Rafli pun mengobrol dengan Dokter Tio apa yang sebenarnya terjadi pada Nania, istrinya itu. Dokter itu pun menjawab bahwa Nania ada luka benturan yang keras sekali yang ada di kepalanya. Karena itulah Nania tidak bisa mengingat kembali masa lalunya. Itu sedih banget coy ini. Seperti anak kecil yang diberitahu bahwa api itu panas.
dia tidak mungkin percaya. Dan mungkin kamu suaminya. Tapi dia, Maksud kamu? Nania mungkin tahu kalau dia sudah menikah. 3 detik pun berlalu, kita pun kembali ke Kang Rafli yang harus menggantikan Nania dengan mengurus kedua anaknya. Kang Rafli pun begitu terpukul saat melihat istri tercintanya itu tidak mengingat suaminya dan juga anaknya. Mau tidak mau Kang Rafli pun harus menerima cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Ya? Gak usah takut, kan ada Yan. Waktu demi waktu pun terus berjalan. Setelah 1 hari pun datang, seperti biasa Kang Rafli pun menjemuk dan membawakan makanan untuk istrinya agar Nania pun memakannya. Tapi sayangnya semua itu hanyalah percuma saja dan sangat-sangat percuma saja, dan bahkan Nania di sini tidak mengingat sama sekali, gengs ya. Yasmin bikinin gambar ini buat kamu, kamu lihat deh. Bagus banget ya. Kenapa aku nikah sama kamu? Budi ya? Apa aku cinta sama kamu? Apa Cukup, Nan, cukup. aku setuju sama pernikahan kita? Apa kita bahagia? Sang istri pun menangis karena apa yang sedang ia rasakan itu membuatnya stres dan tidak mengenal siapa Kang Rafli ini. Melihat istri tercintanya sedang melakukan terapi agar bisa membuat Nania bisa berjalan lagi, air mata kesedihan pun terus mengalir di mata Kang Rafli karena melihat pujaan hatinya mengalami kejadian yang membuat Kang Rafli sendiri sangat sedih. Kan aku dari jauh. Setelah Nania sudah pulih, Kang Rafli pun meminta izin kepada Dokter Tio agar dia bisa membawa istrinya 3 hari saja ke tempat yang pernah biasa Nania kerja dan berharap Nania bisa mengingat lagi masa lalunya, gengs. Kalau sampai 3 hari itu Nania tidak bisa mengingat apapun dan terpaksa Nania harus dibawa ke Jepang untuk berobat di sana. Setelah cinta yang dulu mereka tanam dan akhirnya menjadi sebuah kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh suami tercinta. Jadi dulu aku tinggal di sini. Aku pernah tinggal di rumah ini. Setelah mendengar ucapan sang istri tercinta bahwa dia pernah tinggal di rumah ini, Kang Rafli pun sangat bahagia setelah mendengarkan istrinya tercinta yang mengingat dan pernah tinggal di rumah ini. Tapi sayangnya sang istri tercinta pun tidak suka kalau Kang Rafli di sini memegang tangannya karena Nania di sini tidak mengingat apa-apa. Ya hanya sedikit sih, geng. Mendengar ucapan sang istri tercinta, Kang Rafli pun keluar di dalam rumahnya dan menangis di luar mobilnya. Ya gimana ya, sedih banget guys ya. Aduh.
Singkat waktu, Oji pun beralih ke sepasang suami istri yang sedang berbicara dan tiba-tiba Nania pun meminta kopi ke Kang Rafli untuk meminumnya. Sedikit demi sedikit pun Nania di sini mengingat kembali dan di sini dia meminta kepada Kang Rafli itu menceritakan kejadian yang pernah dia lakukan, gengs. Dan Kang Rafli pun begitu bahagia saat mendengar apa yang dikatakan oleh sang istri tercinta, geng. Kang Rafli pun meminta Nania di sini duduk dan Kang Rafli pun mengambil sebuah buku yang ternyata buku tersebut menyimpan sebuah kenangan yang pernah mereka jalani. Apa kita bahagia? Istri yang baik. Lebih dari baik, Nania. Bawa kemana? Sudah 3 hari, Nan. Pap. Iya. Akan membawamu ke Jerman. Papa, Mama, dan Dokter Tio akan datang menjemputmu. Kehidupan pernikahan kita tidak dibangun dengan dasar kewajiban menjalankan. Setelah 3 hari pun tiba dan sesuai dengan kesepakatan ibu dan bapaknya, Nania untuk membawanya ke Jepang dan berobat di sana. Nania yang sempat menolak ajakan sang suami tercinta dan Nania pun bisa berusaha lagi untuk mengingat semua masa lalunya. Dulu kamu yang maksa aku untuk datang ke sini, dan sekarang kamu yang maksa aku untuk pergi. Kamu bilang apa tadi? Setelah ibu dan bapaknya datang menjenguk Nania, Nania yang tidak bisa berbuat apa-apa dan mau tidak mau harus setuju dengan permintaan ibunya. Lagian permintaan ibunya di sini hanya demi keselamatan anaknya agar anaknya di sini bisa mengingat semua masa lalunya. Setelah melihat buah hatinya menangis karena bundanya di sini mau pergi, Nania pun berbicara ngegas kepada ibu dan bapaknya bahwa itu adalah anaknya sendiri. Biar saya yang bicara sama Niko. Nania! Nania yang sudah tidak tahan dengan kejadian yang dialaminya dan langsung berlari menuju pohon besar yang tepatnya pohon tersebut adalah pohon kehidupan yang pernah mereka katakan cinta sebelumnya. Untuk apa kamu kesini? Aku gak ngerti. Rasa utuh, termasuk keputusanmu menikah denganku. Kalau kamu sembuh, kamu akan merasa Lebih indah di sini. Dan aku percaya aku ibu dari Yasmin dan Yusuf. Apalagi cinta bukan sesuatu yang dipelajari, Nania. Apakah kamu mencintaiku, Nania? Selama kamu terus di sini, cinta tumbuh dan menguat secara alami dari apa yang telah kita lewati di masa lalu. Itulah sebabnya aku setuju kamu pergi. Bukan karena aku tetap hanya orang asing di matamu. Setelah mendengar suara petir, Nania pun di sini ketakutan, geng, seperti masa lalunya tadi bersama Kang Rafli ini. Dia pun mengingat semuanya nih masa lalunya bersama keluarganya, bersama Kang Rafli, ya kan. Dia pun mengingat semuanya, gengs. Tuh kan, yang pernah dia dekat sama Kang Rafli, yang pernah lakukan sama Kang Rafli, sama keluarganya juga gitu kan. Setelah Nania sudah mengingat semua masa lalunya seperti kenangan bersama suami dan anak-anaknya dan bahkan bersama keluarga dan kerabatnya, Nania pun di sini sangat bahagia dan memanggil suami tercinta dengan berkata, mohon hidupku, Kang. setelah mendengarkan istri tercinta berkata, kaulah
pohon kehidupan kukang ya kan. Ya, Kang Rafli pun begitu bahagia, gengs. Akhirnya Nania istrinya ini bisa mengingat semuanya. Dan film pun sudah berakhir. Saat ku coba terus Pesan dari film ini kita bisa ambil, seberat-berat apapun ujian yang melanda hubungan kalian, jangan pernah kalian akhiri dulu ya guys ya. Karena mungkin saja kalian sedang diuji oleh Yang Maha Kuasa. Karena cinta yang kuat itu adalah cinta yang saling menyempurnakan satu sama lain. Dan satu lagi, tetaplah memperjuangkan cinta kalian, karena ketulusan itu tidak datang dua kali. Oke, segitu aja penyampaian hari ini. Semoga kalian terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu dan like, comment, and share videonya ya guys ya. Dan gua Oji Tupai mau cabut dulu. Bye bye.